Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Mega di sini. Ibu akan menjelaskan materi hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Materi hari ini Ibu akan membahas tentang dongeng. Apa itu dongeng? Kalian pernah mendengar kata dongeng? Apa itu ya? Kalau tidak tahu, yuk kita bahas sama-sama. Nah, dongeng itu adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Hari ini Ibu akan membacakan dongeng yang berjudul Singa dan Tikus. Kalian harus perhatikan dari dongeng yang Ibu bacakan. Sudah siap? Yuk sama-sama dengar dongeng yang Ibu akan ceritakan. Suatu hari di dalam hutan, ketika singa sedang tidur lelap di bawah pohon, muncul tikus yang berlari ke arahnya. Karena terburu-buru, tikus tak sengaja menabrak wajah singa. Singa pun terbangun dengan marah. Ia mengaum keras, tak suka tikus mengganggu waktu tidurnya. Kau akan kumakan karena telah mengganggu tidur siangku. Singa berkata dengan garang. Mendengar ucapan singa, tubuh tikus gemetar ketakutan. Ia memohon, "Jangan, singa. Aku mohon, jangan makan aku. Tolong lepaskan aku, ya. Aku berjanji, kalau kau melepaskan aku, suatu saat aku akan membantu kau bila kau butuh bantuan." Mendengar ucapan tikus yang bertubuh kecil itu, singa tertawa terbahak-bahak. Binatang kecil seperti kamu bisa apa, tikus? Kau menolongku dengan cara apa? Singa meremehkan tikus. Tapi tikus terus memohon. Tikus juga berjanji, jika suatu hari singa butuh bantuannya, ia akan segera datang. Melihat kegigihan tikus meyakini dirinya, singa pun melepas tikus. Binatang kecil itu langsung berterima kasih dan segera berlari riang. Sementara singa meneruskan tidur sepanjang siang. Sorenya, singa berjalan-jalan di sekitar hutan. Langkahnya besar-besar. Kepalanya diangkat penuh kebanggaan. Ia tahu ia kuat dan berkuasa di dalam hutan. Tapi tiba-tiba, singa menginjak perangkap yang dipasang pemburu. Kakinya terjerat tali perangkap dan terangkat ke pohon tinggi. Singa pun meronta-ronta sekuat tenaga. Namun bukannya lepas, talinya justru semakin kuat. Singa yang kehabisan akal berteriak meminta pertolongan. Tolong aku! Tolong! Siapa yang bisa membantuku melepaskan diri dari perangkap ini? Pekip singa hingga suaranya terdengar ke seluruh penjuru hutan. Sayangnya, binatang-binatang yang mendengar tidak berani mendekat. Binatang-binatang itu takut akan terperangkap juga dan takut oleh singa bila membantunya. Kecuali tikus, mendengar singa meminta tolong, ia bergegas datang. "Aku harus segera menolong singa. Aku sudah berjanji padanya," seru tikus pada dirinya sendiri. Ketika tikus sampai, singa mulai kehabisan tenaga. Ia tampak lemah tak berdaya. Melihat itu, tikus pun memanggil singa. "Wahai singa, aku sudah kembali. Seperti janjiku, aku akan menolongmu," kata tikus. Melihat tikus, singa lega dan senang sekali. Tapi bagaimana binatang sekecil tikus bisa melepaskan singa dari jeratan perangkap? Tikus ternyata memanjat pohon, mengerat tali perangkap dengan gigi-giginya. Meski perlahan-lahan, tali itu pun koyak dan akhirnya putus. Singa yang terbebas dari tali perangkap sangat terharu dengan ketulusan dan kegigihan tikus. Ia tak menyangka binatang sekecil tikus bisa menjadi penyelamatnya. Terima kasih, tikus. Kau adalah penyelamatku. Di saat binatang lain takut dan tidak mau membantu,
kamu datang dengan berani untuk membantuku. Aku minta maaf karena pernah meremehkan kekuatanmu. Ujar singa pada tikus. Sama-sama singa. Kata tikus riang. Sejak saat itu, tikus dan singa pun bersahabat. Mereka selalu bersama dan jadi contoh bagi warga hutan untuk selalu saling menolong sesama makhluk hidup. Bagaimana cerita yang tadi Ibu bacakan? Seru bukan? Nah, dari cerita yang Ibu bacakan tadi tentang dongeng tikus dan singa, kita bisa mengambil pesan atau nasihat dari cerita tersebut. Bahwa kita harus saling tolong-menolong dan jangan lupa untuk menepati janji. Selalu menghargai dan tidak meremehkan orang lain yang tampak lebih lemah dari kita. Dan juga selalu mengucapkan terima kasih bila mendapatkan pertolongan dari orang lain. Ucapan terima kasih tidak hanya kita sampaikan kepada sesama manusia saja, tapi juga kita sampaikan kepada tumbuhan dan binatang. Caranya gimana? Salah satu contoh caranya berterima kasih kepada tumbuhan, yaitu dengan cara merawatnya dengan baik. Kalau contoh berterima kasih kepada binatang, yaitu dengan melindunginya atau memberinya makan. Nah, yang paling penting, cara berterima kasih kepada sesama manusia, yaitu dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Jadi kalau kalian dibantu sama temannya untuk misalnya ambilin mangga yang tinggi, misalnya udah dibantu sama temennya, jangan lupa ucapkan terima kasih. Materi telah selesai Ibu sampaikan. Jangan lupa kalian harus mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Tulis soal dan jawabannya di buku tulis tema. Selamat mengerjakan. Bila tugas sudah selesai kalian kerjakan, yuk sama-sama mari kita membaca doa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang. Materi hari ini telah selesai Ibu sampaikan. Sampai berjumpa di temuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.